Setelah gagal lolos ke turnamen kandidat tahun 2026, pecatur nomor 1 Uzbekistan, Nurdirbek Abdusattorov, berbenah. Dan di turnamen London Chess Classic, sejauh ini Abdusattorov telah memenangkan 6 game secara beruntun. Pada game ke-7, korbannya adalah pecatur Inggris Luke McShane. Permainan awalnya dimulai dengan E4. Setelah E5, kuda F3, kuda C6, Abdusattorov memilih pembukaan Ruy Lopez. Luke McShane bertahan dengan Berlin Defense, lalu D3, gajah C5, C3, rokade, rokade, dan D6. Gajah siap untuk keluar. Di posisi ini, Abdusattorov mempiling kuda. Luke McShane tarik mundur kudanya di petak E7, lalu D4. Setelah gajah mundur ke petak B6, Abdusattorov menukar gajah dengan kuda. Pion kemudian makan gajah. Hal ini membuat struktur pion hitam mengalami kerusakan. Namun, sebagai kompensasinya, benteng hitam akan mendapatkan lajur G yang setengah terbuka. Di posisi ini, Nurdirbek Abdusattorov melanjutkan pengembangan kuda B ke petak D2, lalu raja geser H8. Benteng siap menempati petak G8. Abdusattorov menggeser bentengnya ke petak E1. Setelah benteng G8, G3. Kemudian menteri F8, lalu A4. Gajah diusir, maka gajah mundur D3. Setelah itu, gajah pining kuda. Merespon hal ini, Abdusattorov memilih menempatkan kuda di petak C4, menyerang gajah. Setelah gajah hitam mundur ke petak H7, kuda E3, gajah diserang dan mundur ke petak H5. Lalu, gajah mundur E2. Permainan kemudian berlanjut dengan gajah mundur G6, maka menteri menjaga pion. Setelah itu, menteri ke petak C8. Di posisi ini, Abdusattorov memperbaiki posisi gajahnya ke petak D3. Setelah gajah kembali ke petak H5 untuk serang kuda, maka kuda H4. Oleh karena itu, gajah mundur mengawasi petak F5. Abdusattorov kemudian menempatkan gajahnya di petak C4, mengambil ancang-ancang, bersiap untuk menghantam gajah dan mendapatkan pion. Maka dari itu, benteng ke petak G7 berupaya untuk mempertahankan pion. Direspon dengan benteng AD1, lalu menteri H3. Posisi yang cukup menakutkan. Di posisi ini, Nurdirbek Abdusattorov memilih menukar kuda dengan gajah. Pilihan yang sesungguhnya membuat keunggulannya berkurang. Setelah pion makan kuda, Abdusattorov ternyata berencana menempatkan menteri di petak B3. Ancaman pada 2 pion hitam sekaligus. Maka Luke McShane memberikan ancaman dengan benteng H7. Oleh karena itu, kuda mundur menjaga pion. Selanjutnya, Luke McShane menempatkan gajah di petak B6, berupaya menjaga pion B, tapi pion F tidak bisa dipertahankan. Gajah makan pion. Benteng serang gajah, tapi gajah mundur sambil serang menteri. Maka menteri mundur ke petak H5, lalu Abdusattorov menempatkan benteng di petak B3, berniat untuk mengadu menteri. Merespon hal ini, Luke McShane mendorong pion A5, tapi menteri kemudian diadu. Luke McShane merespon dengan kuda C6, lalu Abdusattorov menukar menteri. Setelah benteng makan menteri, gajah tekan kuda. Di posisi ini, Luke McShane menukar pion, lalu Abdusattorov menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, maka struktur pion hitam mengalami kerusakan. Abdusattorov memukul pion. Sampai pada posisi ini, Abdusattorov berhasil unggul 1 pion. Luke McShane kemudian mendorong pion C5,
berniat untuk merusak struktur pion putih, direspon dengan kuda E3. Pion makan pion, kuda serang gajah, lalu gajah C5. Maka kuda makan pion. Benteng kemudian menyerang pion, tapi Abdusattorov memilih dengan raja F1. Setelah benteng serang kuda, kuda B5, ancaman pada pion D. Merespon hal ini, Luke McShane yang hanya punya waktu 50 detik merespon dengan menyusun benteng ancaman pada pion. Abdusattorov mengabaikan ancaman pada pionnya. Dia memilih mengambil pion D4. Setelah benteng makan pion, benteng D1 memberikan proteksi pada kuda. Di posisi ini, Luke McShane menempatkan rajanya di petak G7, berupaya untuk membantu raja dalam menyerang. Tapi kemudian B3, benteng E5, lalu pion H4. Abdusattorov berupaya tidak membuat kelemahan. Luke McShane mendorong pion G5, maka pion makan pion, benteng makan pion. Sampai pada posisi ini, pion-pion hitam tercerai-berai. Abdusattorov hanya perlu untuk menukar seluruh perwira. Di posisi ini, Abdusattorov menempatkan kudanya di petak D5, mengancam pion. Di posisi ini, Luke McShane menempatkan bentengnya di petak F5, coba untuk membuat jebakan. Apabila Abdusattorov gegabah dengan kuda makan pion, maka benteng makan pion, skak. Raja harus lari ke petak G1. Setelah itu, benteng E ke petak E2. Hitam sangat unggul. Posisi ini bisa mengancam skak mat. Tentu saja, Abdusattorov tidak gegabah. Dengan jelas, dia melihat ancaman ini. Maka, terlebih dahulu Abdusattorov menempatkan bentengnya di petak D2. Setelah benteng B4, raja G2, lalu raja G6. Tapi kemudian, kuda mundur A3. Meliuk-liuk, bersiap mengambil pion. Benteng mundur B8. Membuka tekanan gajah pada kuda, maka kuda menyerang kedua pion. Gajah kemudian serang benteng sambil tetap menjaga pion, maka benteng mundur D1. Setelah gajah kembali ke petak C5, Abdusattorov mendorong pion F4. Dengan langkah ini, Abdusattorov ingin memaksa pertukaran benteng. Luke McShane kembalikan gajah ke petak B4. Selanjutnya, benteng diadu. Benteng makan benteng, benteng makan benteng, lalu pion F5, kemudian raja F3, raja F6, lalu benteng diadu. Luke McShane tempatkan bentengnya di petak E8. Setelah itu, Abdusattorov menyerang benteng. Dan cukup sampai di sini, Luke McShane akhirnya menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan langkah terbaik, benteng A7, maka kuda D5 memaksakan pertukaran perwira. Setelah raja E6, kuda makan gajah, pion makan gajah, lalu A5. Putih berada pada posisi yang sangat superior.